Hello everyone, selamat datang di Baby Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang parts of speech. Parts of speech nama lainnya adalah class of words atau word categories yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah kelas kata. Nah, ada berapa sih parts of speech itu sendiri? Kita lihat. Pertama, noun atau dalam bahasa Indonesianya adalah kata benda. Kemudian verb atau kata kerja, kata sifat atau adjective, adverb kata keterangan, kata ganti pronoun, preposition atau kata depan, conjunction kata hubung, kata seru atau interjection, numeral atau kata bilangan, dan yang terakhir kata sandang atau artikel. Di video kali ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan ke-10 bagian dari parts of speech. Di akhir video nanti akan ada quiz yang berhubungan dengan materi ini yang jawabannya akan dibahas di video selanjutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama dari parts of speech, yaitu noun. Seperti yang telah di-mention sebelumnya, noun berarti kata benda yang meliputi name of things, contohnya laptop. Di sini name of things artinya nama-nama benda. Kemudian places, nama-nama tempat, contohnya seperti school. Kemudian juga name of person, nama orang. Contohnya di sini Jojo. Dan idea or concept, ide atau konsep. Di sini diberikan contoh democracy atau demokrasi. Bagian selanjutnya adalah verb atau kata kerja. Berbicara tentang kata kerja meliputi aktivitas yang dilakukan. Contohnya memasak atau cook, kemudian menelpon atau call, study, belajar, sleep yang artinya tidur, dan masih banyak lagi contoh-contoh kata kerja. Pindah ke bagian 3 selanjutnya dari pembahasan part of speech, yaitu adjective atau kata sifat. Fungsi dari adjective atau kata sifat yaitu untuk menjelaskan noun atau pronoun. Contohnya adalah happy atau senang, gembira. Kemudian ada tall yang artinya tinggi, dan strong artinya kuat. Apa sih maksud dari menjelaskan noun atau pronoun? Untuk pembahasan ini akan dibahas di video khusus tentang adjective. Now, let's moving on to the next part, which is adverb, yang artinya kata keterangan. Seperti adjective, adverb juga memiliki fungsi tersendiri, yaitu untuk menjelaskan verb, adjective, dan bahkan adverb itu sendiri. Contoh dari adverb atau kata keterangan ini adalah slowly, yang artinya dengan lambat, beautifully, dengan indah, carefully, yang artinya dengan hati-hati. Untuk pembahasan adverb cukup panjang, so that's why we're going to learn more about the adverb nanti di next video yang khusus membahas tentang adverb. Oke, sekarang kita pindah ke bagian pronoun atau kata ganti. Jadi pronoun berfungsi sebagai kata ganti dari sebuah benda atau orang. Contohnya adalah they yang artinya mereka. Kemudian he artinya dia tapi digunakan untuk laki-laki, dan ada you yang artinya kamu. Iya, kamu. Lanjut ke bagian preposition
atau kata depan. Kenapa disebut sebagai kata depan? Karena biasanya preposition itu muncul sebelum kata benda atau noun. Jadi dia muncul di depan kata benda. Contohnya, in the box. Perhatikan, kata in adalah preposition yang muncul sebelum kata benda, yaitu the box. In the box artinya di dalam kotak. Kemudian, between coffee. Between juga merupakan preposition yang muncul sebelum kata benda coffee. Between coffee artinya di antara kopi. Apa sih yang di antara kopi? Itu hatinya buat kamu. Contoh terakhir adalah on the sofa. On the sofa. On adalah preposition yang muncul sebelum kata benda the sofa. On the sofa yang berarti di atas sofa. Next, kita lanjut ke bagian conjunction atau kata hubung. Seperti namanya, conjunction memiliki fungsi untuk menghubungkan kata dengan kata seperti contoh left or right yang artinya kiri atau kanan. Kata or merupakan conjunction yang berfungsi untuk menghubungkan kata left dan kata right. Conjunction juga berfungsi untuk menghubungkan frasa dengan frasa. Contohnya adalah the javelin and the shield, yang artinya tombak dan perisai. The javelin and the shield adalah frasa benda yang dihubungkan dengan kata and. Dan conjunction juga berfungsi untuk menghubungkan kalimat. Contohnya adalah he got stressed out because he had no money, yang artinya dia jadi stres karena dia tidak punya uang. He got stressed out and he had no money adalah dua kalimat yang dihubungkan oleh conjunction because. Now let's continue to the interjection atau kata seru. Jadi kata seru ini adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan ekspresi pendek yang tiba-tiba. Contoh nih, kata hello, wow, yay. Ciri-ciri dari kata interjection adalah diakhiri dengan exclamation mark atau tanda seru. Selanjutnya ada numeral. Numeral adalah kata bilangan, berasal dari kata number yang artinya angka. Kata bilangan contohnya adalah first, yang artinya yang pertama, kemudian 7, artinya 7. Jadi semua hal yang berhubungan dengan bilangan termasuk ke dalam kategori numeral atau kata bilangan. Bagian terakhir dari parts of speech adalah article. Artikel yang artinya adalah kata sandang. Dalam bahasa Inggris, kata sandang hanya ada 3, yaitu the, di sini contohnya adalah the hammer, yang artinya palu-palu. Kemudian ada an apple, kata sandangnya adalah an, yang artinya adalah sebuah apel, dan a cup of coffee, secangkir kopi. Jadi artikel hanya memiliki 3 bagian saja. Kalau ada yang bilang 4, itu hoax. Jadi memiliki a, an, dan the. Nah, itu tadi perkenalan dengan 10 bagian dari parts of speech. Now, like I said in the early video, it's time for the quiz. Kata-kata yang berwarna kuning merupakan bagian-bagian dari parts of speech yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tugas kalian adalah menentukan kelas kata dari kata-kata yang berwarna oranye. Untuk jawabannya akan dibahas di next video.
Di video selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang noun. Thanks to Google Slide, Simple Frame Decoder, FreePic, Unsplash, and Factor. See you in the next video. Goodbye!